Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada channel ini akan membahas sebuah pengalaman horor, sejarah, dan juga kejadian-kejadian yang penuh misteri. Dan langsung saja, pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang unik, akan tetapi ada kejadian seram di dalamnya, di mana cerita ini menceritakan seorang remaja bernafsu tinggi dan juga memiliki kelainan pada dirinya yang bisa disebut dengan nama Doni. Doni merupakan seorang mahasiswa yang kuliah di daerah Bandung, dan ia saat ini akan menginjak ke semester 3. Doni saat ini tinggal di BTN atau bisa dikenal dengan perumahan di daerah Bandung dengan seorang diri. Lalu, ia merupakan seseorang yang introvert dan juga memiliki sebuah penyakit kecanduan, yaitu menonton film porno setiap hari, di mana waktunya berhari-hari dihabiskan untuk menonton film porno, mulai dari pulang kuliah hingga malam hari. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaannya, ia rela mengumpulkan semua uang jajannya untuk membeli paket yang mahal agar bisa menonton film porno di smartphone-nya. Selain itu, Doni orangnya jarang bergaul dengan teman-temannya maupun keluarganya. Dan ketika si Doni ini diajak nongkrong atau kumpul oleh teman-temannya, ia menolak dengan keras dan memilih untuk diam di rumah. Karena kebiasaannya yang begitu sering menonton film dewasa itu, ia tidak segan-segan berbuat hal aneh, yakni coli ketika sedang menonton film itu. Hal itu dilakukan agar ia mendapatkan kepuasan. Ia tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah penyakit. Kemudian selain itu, karena ia melakukannya setiap hari, ia sudah merasa bosan dengan film itu. Akan tetapi, hal ekstrim ia lakukan dengan beralih menyimpan profil teman wanitanya di kampus untuk dijadikan bahan coli. Bukan hanya itu, ketika ia berpapasan dengan seorang wanita, ia pasti langsung menatapnya, apalagi ada sampul foto maupun spanduk yang berisikan foto wanita. Ia sangat tertarik memandangnya. Dan sepulang dari rumah, ia langsung coli dan membayangkan wanita-wanita yang ia lihat sebelumnya. Hari demi hari ia gunakan sebagian waktunya untuk hal itu. Bukan digunakan untuk membuat tugas, olahraga, maupun nongkrong bersama temannya. Dia tetap seperti itu, hingga suatu saat, ia tidak sengaja pergi ke suatu ruko untuk membeli sebuah sabun. Kebetulan ruko itu dijaga oleh seorang gadis cantik yang umurnya masih 17 tahun, dan masih duduk di bangku SMA. Bukan sibuk mencari sabun, Doni ini malah mencuri pandangan agar bisa melihat gadis itu. Karena ia sangat suka melihat wajah gadis tersebut, Doni mencoba berkenalan dan juga langsung membayar sabun itu, hingga mereka dibuat saling kenal. Hari demi hari, Doni sangat sering melamun dan isi pikirannya hanya gadis itu. Dan Doni yang belum mendapatkan nomor WhatsApp gadis tersebut, mulai mencari cara agar ia bisa meminta nomornya langsung di hadapannya. Dan dia pun tidak sengaja bertemu di tepi jalan. Kemudian dengan segan-segan, Doni ini mengajak dia mengobrol ringan, lalu Doni pun langsung meminta nomor WhatsApp-nya, dengan alasan untuk bisa mengobrol di kemudian hari. Ketika saat itu, ia pun langsung mendapatkan nomor WhatsApp-nya. Lalu, Doni dan gadis tersebut pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Doni ini mulai melihat profil dari gadis tersebut. Karena Doni sangat jatuh cinta dibuatnya, jadi Doni ini tidak segan-segan mulai melakukan hal bodoh tersebut dan membayangkan bahwa gadis yang ia kenal sedang berhubungan badan dengannya. Bukan untuk chattingan maupun teleponan, alasan Doni meminta WhatsApp gadis itu hanya untuk mencari profilnya lalu dijadikan bahan coli. Hingga hal itu dilakukan setiap harinya. Dan suatu ketika, kejadian tidak terduga terjadi. Gadis yang dimintai nomor WhatsApp oleh Doni meninggal secara tiba-tiba akibat tabrakan adu jangkrik di jalan sepulang dari rumah temannya. Hal ini belum diketahui oleh Doni. Dan jasad dari gadis itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Doni yang mendapatkan kabar dari tetangganya mengenai kematian gadis itu dibuat kaget dan sedih. Lalu Doni pun langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Hingga sampai di depan ruang jenazah, ia melihat mayat gadis itu sudah dimasukkan ke dalam mobil jenazah dan akan dibawa ke pemakaman di kampungnya. Melihat hal itu, Doni pun langsung pergi pulang lalu mengganti pakaiannya dan menyusul mobil jenazah itu sampai ke pemakaman. Dan singkat cerita, saat Doni sudah tiba di pemakaman, ia tidak sengaja melihat adik gadis itu membawa foto gadis tersebut. Lalu ia mendekati adiknya, dan dengan sengaja ia memotret foto dari gadis tersebut secara bersembunyi.
agar ia mendapatkan fotonya. Mungkin untuk foto kali ini, Doni melihat fotonya sangat berbeda. Dan selang beberapa lama, ia pun mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga gadis itu, termasuk adiknya. Kemudian, ia pun langsung mendekati makam gadis tersebut, dan ia memberi gadis itu sepucuk bunga mawar dan diletakkan di atas makamnya. Lalu Doni pun meninggalkannya, dan hanya tersisa keluarga korban saja dan kerabatnya. Sesampainya di rumah, Doni pun mulai menghayal dan melihat foto gadis itu. Dan dengan sengaja, ia membuka celananya dan melakukan kembali hal yang tak lazim itu, agar ia mendapatkan kepuasan lagi. Karena saking sukanya ia melihat foto gadis itu, pada malam hari, Doni pun terlihat seperti orang gila dan melakukan perbuatan keji, yaitu pergi ke pemakaman gadis itu. Lalu, ia tidak segan-segan menggali kuburan gadis itu, kemudian memegang jasad dari gadis tersebut di bagian kepalanya. Dan ia pun mulai melakukan perbuatan kejinya, yakni coli di atas jasad gadis tersebut. Tidak sengaja, air mani si Doni ini keluar dan mengenai wajah jenazah gadis tersebut. Hingga ia langsung dengan cepat-cepat mulai mengubur jenazah gadis itu. Kemudian ia langsung bergegas pulang, agar tidak ada yang melihatnya. Sesampainya di rumah, Doni ini langsung berbaring sejenak di tempat tidurnya. Tetapi, tidak lama lagi, ia masih kepikiran dengan gadis tersebut. Karena ia merasa belum puas untuk hal itu, ia pun kembali mengambil ponselnya dan duduk di depan meja belajarnya. Lalu ia juga melakukan hal tak lazim itu lagi. Akan tetapi dengan tidak sengaja ia merasakan ada yang memanggilnya dari belakang. Doni pun hanya mendengarkannya saja dan mengabaikannya, karena gairah nafsunya sangat tinggi. Dan juga Doni ini mulai melihat foto gadis itu. Selang beberapa lama, suara tersebut muncul dari belakang posisinya, seperti suara memanggil namanya Doni. Doni yang terganggu akan suara itu menengok ke arah belakang, dan benar saja ada sosok pocong yang berada di belakangnya. Dengan rupa yang sangat menyeramkan, pocong itu tampak menyerang Doni dengan membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah cairan warna kuning. Kemudian sosok pocong itu juga berucap bahwa dialah gadis itu. Dengan tatapan tajam ke arah Doni, membuat tubuhnya seketika lemas dan meminta ampun. Dan Doni juga dibuat sulit untuk bergerak. Seakan-akan tangannya ada yang menggerakkannya, lalu mencekik lehernya sendiri, hingga Doni merasa sulit bernapas. Karena ia merasa kesakitan, pada akhirnya Doni pun tewas mengenaskan. Baik teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, janganlah kita terlalu memaksakan nafsu kita. Memang semua orang memiliki nafsu. Akan tetapi, dengan kebiasaan buruk yang diimbangi pikiran yang kotor, akan menimbulkan sebuah kerugian pada diri kita sendiri, dan berakibat fatal. Mungkin itu saja cerita dari video ini. Cerita ini merupakan cerita fiksi dari karya tulis temanku, dan aku bagikan dengan bentuk cerita bergambar. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.